Kami mau tenangkan hati pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman. Kebenaran firman ini mengarahkan, menuntun, membimbing kami di dalam berpikir, bertindak, memutuskan sesuatu di dalam perjalanan hidup kami. Bapa yang baik, tolonglah kami supaya setiap kami yang hadir diberkati oleh kebenaran firman. Roh Kudus, bekerjalah saat ini dalam hati kami semua. Kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih untuk pertemuan kedua kali dengan Bapak Ibu di tempat ini. Untuk berbagi firman Tuhan. Saudaraku, hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kalau kita belajar sejarah dulu, konon katanya, tapi ada juga analisis yang mengatakan tidak seperti itu. Kita itu dijajah kurang lebih 350 tahun. Saudara, ini bukan waktu yang singkat. Di sini pasti banyak pergumulan, banyak korban. Tidak ada data yang persis mengatakan berapa banyak korban untuk kemerdekaan ini. Sama halnya dengan reformasi. Sejak tahun 98 tidak ada data yang persis bisa kita merasakan kemerdekaan atau masa reformasi sejak 98. Itu semua proses. Proses ini akan sangat menentukan untuk mencapai tujuan. Dan itu harus dilalui. Salah proses bisa tujuan akan gagal. Makanya Bapak Ibu, kalau kami orang hukum ada yang mengatakan bahwa prosedur is the heart of law. Prosedur atau proses adalah jantung hukum. Prosedur, proses gagal, maka tujuan gagal. Setiap mencapai atau upaya mencapai tujuan pasti ada proses. Tidak ada yang instan Bapak Ibu. Tidak ada yang instan. Susu ada, itu hanya di iklan. Ada yang instan. Tapi namanya yang instan itu praktis, boleh dikatakan tidak baik, tidak mencapai kualitas yang diinginkan. Semua melalui proses. Semua melalui perjuangan. Sama halnya dengan kita orang Kristen. Kalau di hukum, saudaraku, karena kebetulan background saya hukum, ada dua jenis hukum itu, hukum material dan hukum formal. Hukum material itu hukum yang mengatur kalau orang berbuat sesuatu akan dihukum bagaimana, dijatuhi hukum apa. Misalnya pasal 362 KUH pidana katakan, barang siapa mengambil barang orang lain sebagian atau seluruhnya dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum akan dipidana sekian tahun. Itu mencuri. Tapi untuk membuktikan itu, dia yang mengambil atau maksud untuk memiliki ada proses. Proses itu namanya hukum formal atau hukum acara. Salah memproses ini bisa salah juga. Tidak tercapai keadilan. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Dalam mengiring Tuhan tidak ada yang instan. Tidak ada di Alkitab
kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada dikatakan siapa yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh akan semakin mudah hidupnya. Siapa yang pernah baca? Yang ada semakin sulit. Jadi orang Kristen itu Bapak Ibu tidak gampang. Perjuangan. Makanya kalau gembala senior kita selalu katakan, untuk mencapai tujuan itu sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, itu hampir mustahil. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kita diberikan fasilitas untuk mampu melakukan itu. Mampu mencapai tujuan itu. Sempurna kualitas Bapa dengan sempurna kita, sudah barang tentu Bapa mempunyai penilaian tersendiri untuk itu. Ada passing grade-nya. Jadi tidak seperti yang diharapkan, saudaraku. Banyak orang kecewa mengikut Tuhan, setelah dia makin setia kok makin banyak ya masalah ya. Dalam pelayanan ya, dulu waktu kami mahasiswa, setiap penginjilan ya selalu itu apa ya, karena kita akan ada follow up ya kepada orang kita injil itu. Pak, Mas, kok kita semakin mengikut Tuhan kok makin sulit ya? Iya, memang makin sulit. Karena di segala segi kita dijepit. Kita dipersulit. Jadi kalau baru-baru ini saudaraku, misalnya ada persekusi terhadap orang-orang Kristen, jangan kaget. Jadi orang Kristen jangan suka kagetan. Ya. Jangan stres. Jangan ngomel. Jangan mempersekusi ulang. Tidak perlu. Hak kita boleh kita bela. Tapi tidak perlu heran seperti itu. Memang itu akan terjadi. Mungkin akan lebih seru lagi ke depan. Ya, bisa saja. Kenapa? Makin dihambat makin merambat. Karena saudaraku, perkembangan atau kemajuan itu harus ditekan. Saudara tahu ya, saya baca bagaimana proses menanam kurma di padang pasir. Ya, itu tidak gampang. Itu digali dulu bangsa kurang lebih padang pasir itu kurang lebih 2 meter ke dalam. Ya, kemudian ditaruh batu. Kemudian di ini lagi baru dikasih biji kurma. Baru ditimpa lagi batu. Baru ditutup. Kenapa? Ditimpa batu, bukan hanya 1, 2. Batu banyak. Kenapa? Supaya kurma itu begitu dia nanti mulai jadi bibit, dia harus ke dasar dulu. Nancap dulu dia ke bawah, baru dia ke atas. Sulit, ditekan. Baru dia bisa berbuah. Naik ini ke atas. Akarnya sudah nancap di bawah. Kekristenan persis seperti itu Bapak Ibu. Harus ditekan dulu, baru dia makin berkembang. Makanya kenapa orang Israel itu bisa maju? Karena dia dijepit. Dijepit oleh negara sekitarnya. Dikepung, dia sendiri di tengah. Ke utara ada Syria, kalau tidak salah. Kemudian baru ke sini ada Yordan, ke sebelah sini ada Mesir. Nggak ada tempat dia ini. Makanya satu-satunya cara harus menggunakan ini. Makanya sejak dini mereka sudah diajarkan, ya, sejak di kandungan sudah dikasih gizi, nutrisi yang memadai untuk anak itu supaya bisa menjadi orang-orang pintar, yang brilian. Karena pasti dapat tekanan.
Jadi Bapak Ibu, kekristenan percis seperti itu. Jadi Bapak Ibu hadir pada pagi hari ini, kita beribadah di sini. Jangan misalnya dengan berharap supaya aku diberkati Tuhan. Oh tidak, secara materi maksud saya, secara materi. Tidak, saudara salah tujuan. Tapi kalau supaya saudara diberkati Tuhan, dikuatkan ya, selaku orang Kristen, yes, ini tempatnya. Amin. Ini tempatnya. Untuk dilatih bagaimana supaya kokoh, ini tempatnya. Saudaraku, saya sebenarnya tidak terlalu begitu hobi menonton tinju. Tapi saya suka, kadang-kadang kalau saya lagi kosong waktu, saya suka nonton tinju. Khususnya petinju Filipina, Manny Pacquiao atau Pacman. Dia ini saya baca latar belakangnya, saudaraku. Dia orang yang sangat susah. Dia hanya pikirkan dia merantau ke kota dan dia menggelandang. Kemudian hanya satu pikiran bagaimana dia bisa hidup survive. Melalui tinju. Karena dia tidak punya latar belakang sekolah yang memadai. Dia, saudaraku, satu-satunya petinju di dunia yang menguasai 8 kelas tinju. Naik lagi dari kelas terbang, kelas bulu, kelas terbang, kelas ini, kelas ini, kelas ini. Sampai 8 dia kuasai. Dan juara. Saya baca bagaimana dia bisa seperti itu. Dia latihan paling tidak 4 sampai 5 jam per hari. Per hari. Dengan memakan makanan bergizi dan memadai. Saudara, tinggal kita tanya diri kita. Berapa menit, berapa hari kita kasih waktu kita untuk Tuhan. Kalau kita mau fair, 1 hari 1 malam itu berapa jam, saudaraku? 24 jam. Jadi kalau orang menggebu-gebu katakan perpuluhan, harusnya perpuluhan kita berapa jam? 2,5 jam. 2,4 jam lah ya, per hari. Saudara tinggal hitung saja berapa menit saudara kasih waktu untuk Tuhan. Untuk mengisi batin kita ini. Menguatkan, melatih ini supaya kuat. Bapak Ibu, sarana di tempat kita sangat luar biasa. Ada doa pagi, ada doa puasa, ada segala macam kegiatan-kegiatan. Kita harus berikan waktu. Saya, saudaraku, 2 kali minimum. Pagi setengah jam sampai 1 jam. Kadang-kadang saya bisa terlambat mengikuti ibadah pagi. Malam saya berikan setengah jam sampai 1 jam. Doa syafaat. Semua saya doakan. Saudara tempat ini juga saya doakan. Ya, saya berikan itu. Saya doakan. Sampai bangsa Israel pun saya doakan. Negara ini saya doakan. Penginjil di daerah manapun saya doakan. Saya teriak aja terus ke Tuhan. Saudara akan rasakan nanti perubahan hidup kalau saudara lakukan seperti itu. Amin. Jadi tidak gampang, saudara. Harus dilatih. Dilatih. Itulah kekuatan kita. Baca firman Tuhan. Berdoa, berdoa, berdoa. Apalagi keadaan politik bangsa kita sekarang ini. Saudara, ya, kita harus banyak berdoa untuk bangsa ini. Bapak Ibu Saudaraku, sebagaimana tema kita, proses sangat menentukan untuk mencapai tujuan. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh
dan tak kekurangan suatu apapun. Pencobaan, ya, kalau aslinya sih sebenarnya bukan pencobaan, ya, ini cuma terbang pencobaan, itu ujian. Karena ujian itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Harus ada quality control supaya terjaga kualitas, kan begitu. Kalau pencobaan itu ada motivasi untuk memang sengaja menjatuhkan. Seperti Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Memang sengaja, iblis sengaja mau menjatuhkan, berencana jahat, ada niat, ya, konotasinya negatif. Kalau pencobaan. Nah, jadi kalau kita mengalami tujuan, firman Tuhan katakan ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Saya mau tanya saudara, kalau saudara mengalami problem, ya, atau masalah hidup, kira-kira mana lebih banyak saudara berdoa pada saat masalah hidup ada, atau dengan semua running well atau baik-baik saja? Mana lebih banyak? Mudah-mudahan saudara juga mengalami masalah. Ya, masalah tidak bisa dipisahkan dari hidup Bapak Ibu. Sebab kadang-kala kalau semua running well, baik-baik saja, ya kita itu ke Tuhan pun kadang-kala kita buat Tuhan itu kayak jongos, kayak sapam. Tuhan, aku mau tidur, tolong jagai aku. Jadi sapam, security kita buat dia. Tapi coba kalau misalnya, atau kalau mau makan, kalau semua running well, terima kasih Tuhan untuk makanan ini, berkatilah, udah. Tapi coba kalau dalam masalah atau ada pergumulan, mau makan saja bisa 15 menit atau 5 menit paling tidak bisa berdoa. Betul? Mau tidur itu berdoanya bukan main, kadang-kadang sampai nangis. Saudaraku, saya kalau berdoa, kalau saya udah ngantuk 2 syafaat malam itu, saya enggak kuat lagi saking capeknya misalnya, karena saya harus paksa diri saya untuk berdoa. Saya berdiri, saudara. Kadang-kadang saya jalan begini, saya berdoa, saya gini. Saya paksa diri saya. Dan mau saya berdoanya, baru amin paginya. Saya harap di sini nggak ada saudaraku, ya, nggak ada yang mau ngaku kali ya. Berdoanya amin paginya, fly langsung, ya. Saya paksa, saya langsung berdiri dari kursi belajar saya, berdiri. Saya jalan dulu, saya paksa, saya berdiri. Baru saya angkat tangan, saya berdoa. Harus dipaksa, harus dipaksa. Tidak ada yang tiba-tiba bisa kuat. Tekun. Ya, tekun. Ketekunan menghasilkan buah yang matang. Bukan buah yang kecut. Buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudaraku, kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih Tuhan mengizinkan kita untuk dicobai? Atau untuk mengalami masalah? Saudaraku, saya mau sampaikan kepada saudara, dunia ini tidak akan pernah berubah menjadi surga. Ingat itu saudara. Dunia ini sudah terkutuk. Kenapa? Dosa. Saudara baca nanti dalam Kejadian 3:17. Kamu akan bersusah payah untuk mencari rezekimu. Dan seterusnya. Jadi itu dulu kita tanamkan dalam diri kita. Tidak mungkin ini menjadi surga. Ini akan dibinasakan. Kita 70 sampai 80. 80 kemuliaannya adalah penderitaan. Pergumulan. Baru-baru ini ada saya kenal meninggal umur 100 tahun. Ya, saya kenal baik beliau. Tapi sejak 80 tahun kalau beliau ini sudah di kursi roda.
Tadi apapun sudah ini. Penderitaan. Hanya 80 tahun. Kalau lebih, ya syukur. Jadi tidak akan pernah berubah menjadi surga. Ini tempat kemah. Rasul Paulus katakan ini adalah kemah. Yang suatu saat nanti akan dibongkar. Tidak ada orang berkemah sampai bertahun-tahun. Saya mau berkemah dulu di bumi perkemahan Cibubur 1 tahun. Ya enggak ada. Enggak tahu kalau ada pernah di antara saudara. Kecuali STT Setia dulu. Saudara tahu STT Setia yang diusir dari Kampung Makassar? Kebetulan saya sempat di sana jadi pengurus di yayasan. Tapi karena satu hal saya mundur. Kalau itu ada setahun lebih dia berkemah di Cibubur. Tidak, itu hanya 70-80 tahun saudaraku. Itu dulu kita harus sadari. Supaya kita sadar tidak terlalu banyak menuntut kepada Tuhan. Oh, ini memang tempat saya bergumul. Yang kedua, kenapa ada pergumulan seperti itu? Supaya makin dewasa. Iman bertumbuh dari penderitaan. Tuhan mengizinkan proses untuk membentuk karakter kita. Iman dewasa bukan hanya tentang percaya bahwa Tuhan sanggup, tetapi juga percaya meskipun belum melihat jawaban. Ya, jadi belum melihat jawaban, tapi kita tetap percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tekun, tahan uji, dan pengharapan. Ya, itu akan membentuk karakter kita. Kita terbiasa melakukan sesuatu, ya, sesuatu terus kita tekuni, itu akan menjadi karakter kita. Pada beberapa waktu lalu waktu saya bicara di sini, kalau kita petakan di mana titik lemah kita, itu kita gumuli, kita doa puasa untuk kelemahan itu, terus kita gumuli, itu akan menjadi karakter nanti ya. Makanya kalau orang terbiasa latah bicara, dikit-dikit brengsek, dikit-dikit aduh mati. Ya bisa tiba-tiba mati juga. Ya, aduh. Dikit-dikit, ya mau maaf Bapak Ibu, dikit-dikit bangsat, dikit-dikit latah, itu jadi karakter. Jadi Bapak Ibu, kita harus latih diri kita. Tekun, dan akan menghasilkan tahan uji. Iman kita akan semakin dewasa. Saudara, saya itu ya mungkin kalau saya itu bangsa 10 tahun, 7 sampai 10 tahun saya nggak pernah lagi nonton TV. Saya tidak suka nonton TV Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya kalau nonton TV, kalaupun saya keluar kota di hotel misalnya, yang saya tonton itu wild animal. Ya, masalah binatang-binatang. Saya suka ngelihat binatang-binatang itu. Saya lebih suka menonton yang nyata binatang daripada manusia berkelakuan binatang. Ya. Katanya manusia tapi kelakuan binatang. Saya lebih suka langsung melihat binatangnya langsung. Enak, kita bisa belajar. Oh, rupanya karakter singa ini begini. Oh, karakter buaya ini begini. Gitulah ya. Nah, pernah saya tonton Raja Wali. Burung Raja Wali, saudara, ya, waktu anaknya ini masih kecil, ya, dia itu dikasihin terus dengan disiplin itu makan. Dia cari kemana-mana makan, dapat ikan kasih, dapat tikus kasih, dapat ayam kasih, dapat burung kasih. Ditelan habis-habis sama anak ini. Tapi pada saat dia tahu saatnya, saat anak ini sudah mulai tumbuh dia punya sayap dan bisa terbang,
Anak ini bisa malas. Saya perhatikan bisa malas. Sebenarnya dia udah bisa terbang. Tapi malas terbang. Dia nyaman. Terus dikasih, terus dipuding terus sama orang tuanya, sama induknya. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali? Dibongkar sarangnya itu, dihempas-hempas begini. Sampai kadang-kala bulunya itu pada keluar. Dihempas-hempas, dibongkar sarangnya itu. Pernah saya lihat itu dijatuhkan anaknya itu. Maksa. Berkepak-kepak gini anak ini. Kemudian induknya jaga. Dia terus jaga, dia liatin gini. Begitu anak itu mau jatuh, dia terbang lagi. Diangkat lagi anak itu. Nah, terus dibiarin lagi. Mau jatuh lagi, diangkat lagi. Begitu orang Kristen, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah mulai nyaman, nah, siap-siap aja dibongkar sarangnya itu. Ya. Siap-siap aja dibongkar, tunggu aja dibongkar. Ya. Jadi jangan sampai dibongkar, amin. Ya, jangan sampai dibongkar, Bapak. Percayalah, Tuhan kita itu tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia setiap saat awas menjaga kita. Begitu kita mulai hampir jatuh, dia angkat lagi. Nah, dibiarkan lagi. Angkat lagi. Dibiarkan lagi. Sampai sayapnya kuat. Dan dia bisa cari sendiri makanannya. Dewasa dia. Jadi dia bisa terbang bersama dengan induknya. Dan saudara tahu, hebat Raja Wali. Saya pikir-pikir ya, kenapa kok Raja Wali? Nah, induknya nanti kalau sudah tua, dia akan mengasingkan diri. Karena dia udah gak mampu lagi, patuknya ini pun sudah, pengen copot gitu ya. Nah, jadi mengasingkan diri. Sayapnya pun udah gak bisa terbang. Anaknya ini datang nanti mengantarkan makanan. Sampai burung Raja Wali ini lagi menjelma atau bertransformasi, sayapnya tumbuh lagi, ini patuknya ini juga tumbuh lagi yang baru, sampai bisa lagi. Itu burung Raja Wali. Kekristenan begitu Bapak Ibu, ya. Jadi jangan pernah meragukan kasih Tuhan Bapak Ibu, amin. Yang kedua, kenapa kita harus proses ini sangat diperlukan di dalam mencapai tujuan. Proses mengajarkan ketergantungan kepada Tuhan. Prosedur atau tahapan yang kita jalani itu mengajar kita semakin tergantung kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah, katakanlah, ya, jangan dipandangi masalahnya. Kalau dipandangin dan dipikirin masalahnya, itu akan semakin besar. Tapi kalau kita pandang kepada Tuhan, masalah juga bukan berarti tidak ada. Pasti ada. Tapi pandanglah kepada Tuhan. Amin. Kita pandang Tuhan. Kalau kita pandang terus Tuhan, Tuhan kita itu makin besar. Hidup kita ini, tubuh kita ini milik Tuhan. Suka-suka Tuhan. Tuhan izinkan apa? Ya suka Tuhan. Ketika segala sesuatu berjalan lancar, mudah bagi kita mengandalkan kekuatan sendiri. Namun dalam proses yang sulit atau sakit penyakit, masalah keuangan, pergumulan rumah tangga, atau permasalahan hidup lainnya, kita belajar berdoa lebih sungguh. Belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 19 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Di dalam proses itu, kita akan merasakan kuasa Tuhan semakin sempurna. Semakin kita merasa, kayak kadang-kala bisa kayak putus asa. Tapi di situ kuasa Tuhan semakin sempurna.
Amin. Ada orang bijak katakan begini Bapak Ibu. Kalau misalnya pada saat kulminasi titik tertentu kita mau menyerah. Rasanya udah frustrasi begini. Percayalah, di situ sudah ada jalan keluar. Amin. Jadi maksudnya jangan pernah menyatakan menyerah. Jalani hidup itu. Syukuri. Bersyukur artinya berterima kasih bahwa Tuhan hadir di dalam semua permasalahan hidup kita itu. Tuhan ada di belakang ini semua. Sekalipun belum bisa kita nikmati, sekalipun belum bisa kita lihat, tapi Tuhan sudah mempersiapkan. Kita mensyukuri itu. Itu artinya bersyukur. Kalau bersyukur misalnya, mohon maaf Pak Pendeta, beliau kasih ini ke saya, ini memang udah ada. Ya itu orang lain juga. Nggak usah Pak Pendeta, nggak usah saya juga pendeta. Misalnya kalau dikasih minum mineral seperti ini, oh terima kasih. Semua juga melakukan itu. Tapi kalau misalnya belum ada, saya berterima kasih, itu bersyukur. Karena Tuhan ada di situ. Amin Bapak Ibu. Jadi di dalam kelemahan kita itu, kadang-kala pada saat kita menghadapi proses atau tantangan hidup, itu kita semakin sadar bahwa kita ini lemah. Sehingga kita membutuhkan Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku sangat memerlukan Engkau Tuhan. Aku tidak mampu jalan sendiri. Aku sangat butuh Tuhan. Saudara deklarasikan itu. Saudara nyatakan itu. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Dalam semua tahapan proses kehidupan. Aku bersyukur untuk proses yang aku hadapi saat ini. Saudara tahu, kita ini, saya terus sengaja baru pertama, ya saya agak senang, senang juga. Ya baru pertama di gereja dibuat acara Indonesia Raya. Ya, tadi suka biasa, oh iya ya. Saya pikir, baru setelah saya lihat dari ornamen merah putih, baru oh iya ya hari kemerdekaan sekarang. Ya. Saudara tahu ya, coba kalau dihitung betapa banyaknya korban untuk kemerdekaan ini. Makanya sekarang kala saya jengkel ya ngelihat orang kalau tidak menghargai veteran. Veteran-veteran itu ya. Papa saya pernah cerita ya. Waktu waktu penjajahan Jepang. Jadi papa saya ini udah cukup dewasa. Jadi dia ikut menjaga. Mereka ngintip dan biasanya orang Jepang itu lewat dari sana gitu. Jadi mereka udah ngintip di memberitahu nanti langsung ke kampung ya, kayak mata-mata gitu. Kemudian lari ke kampung, oh Jepang sudah datang, kabur semua bapak-bapak. Nah, suatu saat mereka ketangkap. Ya, di barisan mereka. Barisan. Kemudian datang Jepang ini, ditembak itu ujung jari kakinya gini, tapi nggak kena. Semua kencing celana. Saya pikir ya, itu masih bagus hidup. Ada juga orang tua waktu itu dia lagi duduk di ini tiba-tiba datang ditembak bolong ini ya sampai mati tempat. Jadi kalau kita hitung korban itu saudaraku, waduh betapa hebatnya sebenarnya kemerdekaan itu. Nah, saya juga terus sengaja mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya lihat koruptor sekarang ini, makanya saya bilang, saya lebih bagus nonton wild animal, binatang buas daripada manusia buas. Ada koruptor, udah ditangkap OTT, tertangkap tangan, kemudian datang istrinya, pakai kacamata hitam, turun dari mobil mewah. Dia bilang, mohon doanya supaya pencobaan ini cepat berlalu. Nenek moyangmu pencobaan. Kok pencobaan?
Lu yang lakukan kok didoakan. Doakan bertobat ya boleh lah ya, boleh lah. Tapi kalau bilang mohon doanya supaya suami saya dan saya juga cepat bertobat. Kita doakan. Bila perlu kita tumpangin tangan. Supaya pencobaan ini cepat berlalu. Enak betul. Lu yang menikmati kok kita yang disuruh doakan. Jadi patut kita syukuri Bapak Ibu. Ya. Keadaan kekristenan ya seperti saya katakan tadi bahwa tidak ada yang instan. Semua melalui perjuangan. Nanti kita baru rasakan pada saat ketemu dengan Bapa di langit baru dan bumi yang baru. Oh, ternyata seperti ini. Kenapa aku tidak begitu tekun dari dulu? Jangan sampai seperti Bapak Gembala selalu sampaikan dulu. Jangan sampai, karena saya terus terang aja, pernah saya juga sakit Bapak Ibu ya. Saya terkapar di rumah sakit ya. Pada saat saya sakit, saya pikir, saya renungkan semua. Kalau Tuhan berkenan, berilah saya kesempatan Tuhan. Aku semakin mau melayani Tuhan. Saya ditinggalkan istri saya 18 tahun yang lalu. Anak saya paling kecil, ini anak saya nomor 2, dokter spesialis. Anak saya yang kecil itu masih usia 2 tahun, 2 tahun lebih. Saya besarkan sendiri itu anak saya. Tidur sama saya, 2 kali, 1 malam saya bangun untuk memberikan susu. Saya buat jam beker, jam 11 sama jam 2 pagi. Memberikan susu sama ganti pampers. Ada pengasuhnya, tapi saya tidak mau serahkan pada pengasuh. Saya mau anak saya ini bertumbuh dengan karakter yang saya mau. Saya berdoa terus kepada Tuhan. Supaya Tuhan saya berikan kekuatan. Pada saat kalau dia sakit, di situ saya paling panik. Saya bisa nangis menjerit-jerit. Langsung saya bawa ke rumah sakit. Sakit, Bapak Ibu, sakit. Kalau orang bilang, kok bisa? 18 tahun ibu bertahan. Oh bukan kok bisa. Kalau saya ceritakan ke luka saya, sakit. Kit. Hanya dua. Semua kita punya masalah masing-masing. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu. Kalau yang terakhir kan cepat ya langsung segar ya. Proses mendewasakan agar dapat menghasilkan buah dalam hidup kita. Saya sudah ceritakan tadi, sampaikan tadi. Buah kurma, pohon kurma maksud saya. Proses, kalaulah kurma itu bisa menjerit, dia pasti teriak. Kok saya baru lahir, baru tumbuh, udah ditekan. Tapi dengan begitulah dia bisa menghasilkan buah. Orang yang dewasa secara rohani tidak mudah goyah. Tidak cepat marah, tidak cepat putus asa. Kedewasaan itu lahir dari proses panjang bersama Tuhan. Bukan hanya dengan teori. Orang dewasa secara rohani itu harus dia matang. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau sampaikan ya. Kedewasaan rohani seseorang tidak terlihat pada saat dia beribadah. Pada saat dia hadir di gereja. Kalau di gereja ini Bapak Ibu semua running well. Oh shalom saudara, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kalau GSKI bagaimana kabarnya? Semua dapat dilalui. Terus tanya lagi setelah itu coba renungkan ulang. Benar enggak semua dapat dilalui? Benar enggak? Bersungguh-sungguh itu enggak?
harus menghasilkan buah. Buah pertobatan itu adalah perubahan hidup. Amin. Perubahan hidup 180 derajat. Tobat. Itu berasal dari bahasa Arab taubat. Saudara tahu taubat? Tidak akan ulangi berbuat apa yang terjadi. Itu taubat. Jadi tadinya arahnya ke sini harus balik kanan. Bukan arahnya dari sini miring dikit. Baru miring lagi dikit. Berbalik. Harus menghasilkan buah pertobatan. Buah pertobatan antara lain membawa jiwa dan buah roh. Buah roh. Buah roh di dalam Galatia ya, saya kira sudah semua hafal, mungkin hafal atau sudah terbiasa mendengar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan seterusnya. Kasih. Bagaimana kita mengaplikasikan kasih kalau kita nggak pernah disakiti? Bagaimana kita mengerti kasih atau merasakan kasih? Kita tidak pernah tidak disukai orang. Kalau kita bicara kasih, saudaraku, enak. Tapi pada saat kita mengaplikasikan itu, sakitnya bukan main. Mengampuni itu sakit. Kalau dia udah keterlaluan, apalagi pernah kita tolong. Bukan cuma pernah, sering kita tolong. Tapi dia mengkhianat. Kemudian kita ampuni. Tuhan bilang ampuni, ampuni. Saudara tahu, ya, dosa yang tidak bisa diampuni ada berapa? Apa? 1, menyangkal Roh Kudus. Yang kedua, tidak mengampuni sesamanya. Coba baca firman Tuhan. Tidak mau mengampuni sesamanya, dosanya itu dia nggak akan diampuni. Mengampuni itu sakit, Bapak Ibu. Berdoa untuk orang yang menyakiti itu sakit. Dulu saya teringat ya, ada seseorang betul-betul menyakiti saya. Berapa kali ya, saya tidak munafik ya, berapa kali saya kutukin dia. Saking dongkolnya, biar mampus itu orang gitu ya. Nah, lama-lama, udah Tuhan ampuni aku. Saya nggak jadi dong, nggak jadi Tuhan kutuk itu, nggak jadi. Aku berkati dia. Terus saya ucapkan pengampunan itu. Saya ucapkan. Akhirnya lolos itu. Baiknya bukan main ke saya jadinya. Jadi harus diucapkan. Iman tumbuh dari pendengaran. Ucapkan. Aku ampuni aku ampuni dia Tuhan, aku ampuni dia. Berkati dia, berkati. Mungkin waktu kita mengatakan berkati, beku, berkat, kutuk masih nyambung gitu ya. Tapi paksa, ampuni. Sama halnya dengan suami istri Bapak Ibu, di keluarga juga demikian. Jadi harus dilatih. Bagaimana kita bersuka cita kalau kita nggak pernah bersedih? Apa itu sukacita? Kalau nggak pernah kita mengalami kesedihan. Demikian seterusnya. Damai sejahtera, kesabaran. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita sabar nggak pernah diuji kesabaran kita? Saya kalau naik mobil karena kami biasanya ke Mall Arta Gading, ke gereja, dan anak saya yang ini yang paling pertama ya, yang bawa mobil. Anak saya ini agak kurang sabar bawa mobil. Saya bilang, kamu itu belajar sabar. Sama supir saya juga sering itu kalau misalnya udah ini diklakson, bisa tiba-tiba. Saya bilang, kamu itu belajar sabar. Selisih waktunya hanya 5 menit.
tapi terancam dengan permasalahan baru. Ya, Bapak Ibu, berkendara, ya, udah lampu kuning, ya udah hati-hati aja. Kalau saudara terobos juga dengan ancaman sebegitu besar, itu kan selisihnya paling 2 menit. Apa sih yang kita dapat 2 menit? Jadi jangan pertaruhkan untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan kayak di Medan. Ya mohon maaf orang-orang Medan ya. Saudara tahu kalau di Medan, ini ceritanya orang bule, ini cerita orang bule nih. Ya. Di Medan itu saudara, suatu saat dia naik taksi, orang bule ini. Dia lihat ini, apa namanya, lampu hijau. Dia nggak jalan-jalan. Bingung bulenya, ditanya, loh, wahai katanya, kenapa nggak jalan? Saya khawatir, kan dari sana kan merah, isinya hijau. Saya khawatir nanti abang saya lewat dari sana katanya. Jadi rupanya dia udah tahu, dia satu perguruan dengan abangnya, kalau merah itu tanda berani, jadi terobos, hijau itu hati-hati. Ya, jangan saudara. Itu hal-hal kecil, hal-hal yang sangat sederhana. Makanya saya bilang, bagaimana kita tahu kita sabar kalau kita nggak pernah diuji kesabaran itu? Harus diuji. Bapak Ibu Saudaraku, seperti tadi ada 3 hal yang saya sudah sampaikan. Kenapa kita harus melalui proses? Yang pertama, Tuhan mengizinkan proses untuk membentuk karakter kita. Kalau proses itu sedang kita alami, percayalah dan terimalah, itu sedang membentuk karakter saudara. Amin. Yang kedua, proses mengajarkan kita tergantung kepada Tuhan. Kalau kita sedang mengalami proses, percayalah, itu akan membuat kita semakin tergantung, melekat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Yang ketiga, proses mendewasakan agar dapat menghasilkan buah dalam hidup kita. Kalau saudara mengalami atau sedang menjalani proses, percayalah saudara sedang proses mau berbuah supaya orang lain bisa nikmati. Amin, saudaraku. Terpuji nama Tuhan. Tolong Dek, karena saya nanti lagu, silakan saja lagu apa. Saya tidak begitu hafal lagu-lagu kita Bapak Ibu Saudaraku. Jadi waktu kemarin ditanyakan lagunya apa, terserah saja, saya kosongin aja. Cinta yang
Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan. Dan biarlah sungguh memberkati kami semua. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau berubah dan berbuah dalam hidup ini. Bapa yang baik, aku secara khusus berdoa untuk saudara-saudaraku di tempat ini, semua jemaatmu yang hadir maupun melalui online. Aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkati, dipelihara Tuhanlah mereka. Dicukupkan mereka dalam segala keperluannya. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang susah dihiburkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, gembala sidang kami tempat ini Pak Riko, di dalam pekerjaan tugasnya, aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keluarga hamba-Mu ini diberkati Tuhan. Semua para pekerja-pekerja yang sudah melakukan tugasnya pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kami berdoa Bapa di surga untuk gembala senior kami Tuhan. Sempurnakanlah Bapa di surga kesembuhan, pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, dipuji dimuliakan Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Aku serahkan kepada